di sini biar ini. Nanti dikasih kode Mas Ucil ya. Mbak ke sana Mbak. Yang agak sana. Wes. Biar enggak sih tahu wis cocok. Sak jam orang jam berapa Mbak? 1 jam. Oke, saya mau berbagi tentang pengalaman waktu telepati. Jadi saya tertariknya agile pertama kali itu sebetulnya karena telepatinya, bukan karena agile-nya. Jadi agile itu termasuk profit yang saya dapatkan ketika saya belajar tentang telepati. Jadi waktu bergabung di Agility Talk-nya Bahdon itu diajari gimana caranya telepati, dan pada waktu itu 2021 sekitar bulan November saya mentelepati. Percobaan pertama itu ada 4 pihak yang saya coba untuk saya telepati. Jadi di dini hari biasanya itu percobaan pertama memang dini hari. Pertama itu saya harus menagih pada beberapa orang yang pembayarannya itu lambat banget ke perusahaan saya itu. Ada 4 pihak yang saya telepati pada waktu itu. Dan keesokan harinya, bukan keesokan harinya, di siang harinya itu berarti kan nggak sampai 1 hari, nggak sampai 24 jam ya. Itu sudah closing itu langsung 3 orang. 3 orang itu sudah langsung closing untuk melakukan confirm untuk melakukan pembayaran. Kemudian pada waktu yang keempat itu hanya confirm biasa bahwa nanti rencananya pembayarannya itu sekitar berapa minggu lagi gitu kan ya. Nah, karena berhasil di periode yang pertama, di hari pertama, hari berikutnya itu saya mencoba lagi. Di batin saya bilang gini, oh gampang ternyata. Jumawanya keluar. Nah, di hari kedua itu saya mentelepati 3 orang. Dan 3-tiganya nggak berhasil. Saya langsung gini, kok tidak berhasil ya gitu ya. Di dalam perjalanan itu ke siang itu saya gini, oh ternyata kalau saya itu ada sedikit sombong, ngeremehin. Kemudian jumawa saya sampai japri Bahdon, ternyata kalau saya jumawa itu nggak berhasil, benar-benar nggak berhasil. Ngobrol dikit aja nggak berhasil, benar-benar nggak berhasil. Kemudian yang saya sama Bahdon itu waktu ada trainingnya di tempatnya Pak Erik ya Bahdon ya. Waktu itu tanggal 6 Agustus. Oh, meet up ya. Yang meet up. Sore itu saya pulang dari kantor ngelihat, karena saya di sebelahnya setelah dari kantor saya itu ada deket cabangnya Pak Erik, Pak D. Saya ke sebelah, saya ngelihat ke sebelah kiri, saya cuma batin gini. Enak ya kalau tempat ini bisa dibuat tempat untuk pertemuan tentang agile, karena saya di bus itu aja kan hanya learning by doing aja. So malam begitu saya baca di grupnya Telegram, ternyata ada undangan tanggal 6 Agustus meet up di tempatnya Pak Erik. Dan beberapa kali saya sama Bahdon itu nyambung untuk masalah ngobrolin sesuatu topik. Saya nulis apa paginya, saya senang nulis juga, saya nulis apa gitu ya. Kadang-kadang di malam hari itu kadang-kadang dibahas sama Bahdon. Jadi lebih nyambung. Gimana caranya pada waktu itu sama Bahdon itu melepas ya, Bahdon, lupa saya itu caranya itu. Oh nanti saya ceritakan. Tekniknya nanti sama Bahdon. Cuman pada waktu ya. Jadi pada waktu niat untuk melakukan telepati itu, saya memang berfokus pada orang yang mau saya ajak ngobrol, dan ya ngobrol biasa. Jadi dengan
berkesadaran ya, mindfulness. Kalau yang biasa main yoga itu mindfulness. Jadi kita dalam posisi diam, posisi yang paling nyaman dengan diri kita, dan kita berusaha untuk ngobrol dengan yang bersangkutan. Termasuk saya mengutarakan apa yang saya pengenin dari percakapan tersebut. Dari saya ngobrol dengan beliaunya ini, saya pengennya apa? Saya pengen closing kah? Saya pengen dipercepat? Saya pengen dipermudah? Saya pengen apa gitu kan? Itu tuh ngobrolnya lebih nyaman dan itu nyambung. Jadi membangun komunikasinya termasuk ke tim. Jadi kalau misalnya yang ke tim itu saya lagi kemarin kita ngobrolin masalah bad guy, good guy ya gitu ya. Kalau sudah menggunakan telepati itu saya kadang-kadang marahnya orang Surabaya ya, itu kadang-kadang keluar juga sih Mbah gitu. Masih marah juga sih saya. Jadi itu tuh kadang-kadang komunikasi itu saya bilang gini, saya tadi tidak suka, saya tidak setuju dengan tindakan apa dengan yang bersangkutannya gitu kan. Itu paginya kadang-kadang kalau pas di kantor diginiin, Bu kemarin maaf ya, kemarin saya ketelepasan ngomong apa, kemarin saya berbuat apa gitu kan. Jadi tanpa saya ngomong bahwa kamu salah, enggak gitu. Karena kita ngobrolnya sudah, saya ngajak ngomong dia itu sebelumnya. Jadi mindfulness-nya itu sudah dilakukan dari awal, tujuan untuk ngobrolnya apa, ke tim itu pengennya apa, itu tuh sudah diomongin duluan. Dan benar-benar seolah-olah saya ngobrol berdua sama orang yang pengen saya ajak ngobrol itu di sebuah ruangan, membangun suasana ngobrolnya itu. Jadi yang dibangun itu adalah kondisi seperti itu. Itu pengalaman saya dan so far karena saya sudah belajar ngeremehin ya, kayak gitu aja gampang gitu kan ya. Itu tuh harus benar-benar hilang kayak gitu tuh. Jangan ternyata gampang ya, ternyata kayak gitu aja ya, sederhana ya gitu kan. Kayak gitu aja tuh dihilangin banget. Karena insya Allah gagal. Insya Allah nggak berhasil. Jadi benar-benar kita rendah hati. Kaunannya itu benar-benar dilakukan. Itu aja sih kalau menurut saya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Yes. Halo biar nanti teman-teman di Instagram biar bisa tes. Ada Bu dosen ini. Penjual UPS. Gitu ya. Anthony Salim juga penjual mie Bu. Lanjut. Jadi gini Bu, Mbak Doni itu telepatinya memang luar biasa, kelas telepati. Saya berkali-kali sama Mbak Doni, berkali-kali ya. Termasuk terakhir kemarin itu merelakan ke Jogja itu berangkat sore demi ketemu Mbak Doni. Itu sudah tak batin gitu. Tembus gitu ya. Jadi seringkali, termasuk tadi ada yang WA saya itu udah tak batin itu WA di luar dia tadi. Jadi emang sampai itu jangan gimana cara telepatinya Bu? Yang ke apa? Yang tadi loh, yang nagih utang itu cara telepatinya piye Bu? Saya nagih utangnya sama-sama belajar kita, saya juga butuh belajar ini. Saya nagih utangnya itu gini, itu kan pembayarannya hampir 1 tahun pada waktu itu, jadi prosesnya memang lama, karena ini instansi pemerintah ya. Gimana tadi telepatinya? Ya saya ngajak ngobrol beliaunya bahwa saya itu keberatan ditunda sekian lama ininya pembayarannya. Saya bilang ke beliaunya, jadi karena beliau itu kalau di instansi pemerintah itu ada yang namanya PPK ya. Jadi saya bilang ke beliaunya, saya keberatan karena proses yang sudah saya lalui itu sudah semuanya, berkas juga sudah lengkap. Kemudian kira-kira hambatannya apa toh gitu kan. Ngajak ngobrolnya di situ. Dan alhamdulillah siangnya itu saya sudah dikabarin, Mbak Evi ini hari ini ditransfer gitu. Jadi saya tanya keluhannya, hambatannya di mana? Ya kayak ngajak ngobrol biasa. Ngajak ngobrol biasa. Jadi
saya tuh apa yang harus saya benahi lagi, apa yang kurang gitu kan. Saya seolah-olah ngobrolnya seperti itu sama beliaunya. Terbayar. Terus kok katanya ada yang nggak berhasil itu gimana Bu ceritanya itu Bu? Karena saya ngeremehin. Jadi gini, yang saya ngeremehinnya itu kan gini. Di hari pertama karena berhasil, jadi saya gini, oh ternyata gampang. Oh ternyata telepati gitu aja ya. Oh sipil lah gitu loh. Ngeremehinnya kayak gitu. Ada jumawanya. Karena sudah ada jumawa. Tidak berhasil. Totally tidak berhasil. Dan itu akhirnya gini, kenapa ya gitu kan, kok tidak berhasil gitu. Dan setelah pikir-pikir, apa karena saya tadi ngeremehin ya gitu. Dan akhirnya saya japri Bahdon, ya katanya Bahdon, ketika ada jumawa itu menghalangi semuanya. Oke. Iya. Oke. Enggak, mau tanya dikit lagi Bu. Mau Boleh. nambah lagi Bu ya. Boleh. Mau tanya dulu, Bahdon ini masih berapa jam kira-kira Bahdon? Ojo direkam. Sudah? Enggak, mau gitu Bu. Oh, boleh. Jadi keren lah Bu. Terima kasih infonya. Terima kasih. Terus saya dikit nambah gini Bu. Jadi ngapunten nggih Bu nggih. Ngapunten sebelumnya. Semoga ini menguatkan teman-teman tentang kan kadang-kadang kan ada meragukan komen-komen, ada meragukan telepatinya Mbak Don. Ini kan ada beberapa kan meragukan. Iya Mbak Don? Enggak. Oh, berarti setuju semua enggak ada meragukan? Oh. Komennya gitu. Spesialis kompor. Sebut aja MO, Mbah Ucil. Jadi kebiasaan saya itu kalau dapat satu ilmu itu tak cari sanatnya. Ya. Sanatnya itu ini secara agama bener nggak kan gitu. Apapun itu ilmu marketing, ilmu HRD gitu. Ini sanatnya bener nggak secara Islam kan gitu. Jadi rupanya telepati itu saya tuh shock banget tadi Bu Evi bilang malam-malam itu bener banget itu Bu. Makanya keren lah. Karena ternyata di malam itu katanya itu ars itu terbuka. Jadi Nabi itu ini biar sama menguatkan ya teman-teman ya. Biar menguatkan bahwa telepati itu wah banget lah. Saya juga masih belajar juga. Jadi konon itu Nabi itu seringkali itu juga sholat isya itu jam 2:30, jam 3 gitu lah. Pokoknya sepertiga terakhir lah kan gitu. Kan gitu. Jadi kenapa kok seperti itu? Karena memang saat itulah waktu terbaik. Waktu terbaik, sinyal itu terbuka semua lah, gampangannya seperti itu. Itu ada riwayat seperti itu. Bahkan sampai Nabi itu bilang gini, ini kalau nggak memberatkan umat saya, maka akan saya himbau sholat isya-nya itu di sepertiga terakhir kan gitu. Cuma kalau saya himbau gitu, saya takut malah memberatkan umat saya kan gitu. Karena saking unggulnya waktu sepertiga. Itulah kira-kira Bu. Ya. Jadi telepati is the best lah insya Allah Bu. Ya, kenapa di dini hari itu juga biasanya kan saya gini, kalau saya begitu saya terbangun bangun tidur pertama itu, yang saya doakan pertama kali itu gini, ya Allah muliakan dan bahagiakan orang-orang yang bertemu dengan saya hari ini. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Itu yang saya doakan. Ketika saya bangun, insya Allah setiap pagi, setiap dini hari itu, ketika saya bangun itu, doa saya itu adalah muliakan dan bahagiakan orang-orang yang bertemu dengan saya hari ini. Kenapa? Karena buat saya gini, ketika saya membahagiakan orang itu yang saya temukan itu temu itu berbahagia, otomatis kan doanya itu juga doa yang baik kan. Ya toh, ketika bertemu tuh doa-doa yang baik, sehingga kalau misalnya saya pada waktu itu juga harus mentelepati seseorang, kalau dia itu pernah marah pada saya itu kan saya takutnya ini tidak tembus gitu loh.
takutnya tidak tembus juga. Makanya itu yang saya doakan juga, sehingga mendoakan orang yang orang itu tidak diketahui, kan kita doanya juga malah dikabulkan sama Allah. Ya, nah itu juga bagian dari ketika saya harus mentelepati. Dan telepati itu komunikasi yang paling gampang ketika misalnya saya pernah gini, pulang kantor itu karena benar-benar 20.000 kata saya sudah habis ya. Dari kantor itu kalau sudah 20.000 kata sudah habis, ketika nyampe rumah itu nggak bisa ngomong blas. Jadi saya ke suami itu mentelepati. Saya mentelepati, kenapa? Sudah tidak punya daya dan energi untuk ngobrol lagi. Jadi ketika saya sudah mentelepati, kadang-kadang kan ada orang yang gini, kalau ngomong, kalau perempuan tuh paling susah dipahami, begitu kan ya. Kalau hanya diem saja memang susah dipahami gitu loh. Makanya ketika diem pun itu saya berusaha dalam kondisi yang paling nyaman, kemudian saya ngobrol dengan suami, akhirnya memang ya ada proses ngobrol juga gitu loh. Meskipun itu by telepati. Pernah dalam kondisi memang karena 20.000 kata itu sudah habis, suami saya pada waktu saya diem itu saya gini, hari ini ngobrolmu sama siapa aja kok ngobrolnya banyak banget gitu loh. Karena kan saya orangnya cerewet. Jadi suami saya tahu ketika saya sudah diem nyampe kantor, oh pasti nyampe rumah diem pasti ada sesuatu nih di kantor tadi nih seharian nih. Nah kalau sudah seperti itu kita ngobrolnya by telepati ngobrolnya. Lebih ya, energi tetap keluar, komunikasi tetap keluar, tapi lebih berkualitas karena kan sudah by heart ya. Dari hati ke hati itu ngobrolnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gitu. Ya. Saya itu punya bapak, Bu. Bapak saya pernah ketemu Mbak Doni itu. Jadi bapak saya itu sayang banget sama Mbak Doni, nggak tahu. Alhamdulillah. Karena gini, ya kamu belajar terus ke Mbak Doni gitu aja. Ini di apa naik Mbak Doni kan gitu. Bapak saya itu kalau orang ngomong itu, ini saya cerita belak-belakan Bu ya. Ya. Itu paranormal Bu. Oh. Jadi keturunan dari bapaknya gitu. Kadang saya tuh kan iseng sering kali tanya gitu ya, Pak, gini ini pakai bantuan setan apa jin gitu. Kan gitu namanya. Saya sama bapak itu kayak teman soalnya. Dia bilang enggak lah, ini tuh istilah kalau bahasa kita dari ilmu telepati sebenarnya. Itu aja sebenarnya. Jadi aslinya bukan bantuan gitu-gitu, enggak, itu hanya ilmu telepati. Sebenarnya gampangannya bahasanya seperti itu. Komunikasi tanpa kabel. Ya, ilmu telepati gitu. Jadi ilmu itu kan telepati itu ilmu Jawa kuno kalau orang tahu sebenarnya. Ya. Dan itu juga sebetulnya juga dilakukan oleh Rasulullah ketika mau hijrah bersama-sama dengan Abu Bakar As-Siddiq itu ketika beliau itu di gua, dan itu kan hanya kelihatan kakinya saja, ya kan. Antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah itu tidak saling ngomong, cuman memang Quraisy yang mengejar beliau berdua itu sampai tidak melihat. Memang Allah juga menutup pandangan mereka. Tapi komunikasi antara Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu kan dengan telepati pada waktu itu. Dan serunya Bu, telepati itu enggak hanya komunikasi antar sama manusia loh, kalau kita memperhatikan lebih dalam. Iya, betul. Artinya bisa mentelepati makhluk astral. Kalau lebih jauh. Termasuk ke barang jualan. Yes, ke barang jualan. Setuju. Ke benda mati juga bisa. Iya. Setuju itu. Jadi ke barang jualan itu ada penghargaan. Kalau yang yang dari Jepang itu kan berbicaranya pada air ya. Jadi air itu ketika kita berbicara yang bagus-bagus kan akhirnya molekulnya bagus ya. Masamu Emoto. Ya. Masamu Emoto. Itu kan molekulnya bagus ya. Dan kalau saya biasanya di kantor kemudian di ini
yang saya ajak ngobrol itu adalah ini apa namanya, benda UPS, pokoknya barang-barang jualan saya, kemudian meja apa segala macam itu, tolong bantu saya hari ini ya, gitu. Jadi itu apa namanya, membangun bonding dengan jualan saya sendiri, membangun bonding dengan apa yang ada di sekitar saya, terus pada handphone. Jadi so far sampai saat ini, misalnya gini, bukan ketelisut ya, saya lupa naruhnya di mana gitu kan ya. Saya ke orang-orang tuh kan gini, coba ke orang-orang biasanya kan gini, kalau HP tolong di apa namanya, di miss call kan gitu kan. Kalau saya biasanya gini, maaf saya naruhnya sembarangan gitu kan. Saya bilang pada handphone saya sendiri. Jadi mohon maaf banget, saya itu tadi sembarangan. Saya mohon maaf banget. Saya sekarang benar-benar lupa saya tadi naruhnya di mana, dan itu adalah kesalahan saya. Saya melakukan pengakuan atas kesalahan saya naruhnya di mana. Dan alhamdulillah biasanya ketemu sendiri. Karena yang dibangun komunikasinya seperti itu. Kalau saya seperti itu. Itu jenengan itu ilmu telepatinya sudah makamnya sudah tinggi, Bu. Insya Allah seperti itu. Jadi saya tuh jarang ketemu orang yang memahami telepati itu sampai ke makhluk benda mati, gampangnya kayak handphone, mobil gitu-gitu. Padahal itu emang benar gitu. Ojo direkam. Itu aja kembali aja. Gitu, Bu. Iya. Ini cerita ya, apa ya bro, ya. Enggak ngantuk gitu. Saya tuh ada pengalaman unik sama Bu. Ini antara percaya nggak percaya gitu ya. Kadang-kadang saya kan rada-rada istilahnya itu gitulah ya namanya, rada-rada jel lah kadang-kadang, rada-rada ngawur lah gitu. Bukan jel ngawur. Jadi kalau kita cari outlet buat warung itu Bu, itu persetujuan tuh mesti 2 orang gitu ya. Jadi saya harus setuju, tapi sampai sekarang pun saya masih minta persetujuan sama Bapak. Ini gimana, masa apa enggak kan gitu. Jadi kalau salah satu kita nggak setuju ya enggak. Ya. Jadi ciri cari warung kadang-kadang ini yang dolar pakem, tapi jangan ditiru ya. Itu bukan lagi ngomongin lokasinya rame dan sebagainya, kadang itu faktor juga. Ya. Tapi lebih ke arah kadang itu ada hal-hal yang nggak masuk akal. Ini yang berdiam di sini bisa dijak ngomong enggak gitu. Ya. Ada tempat itu di tempat itu daerah Pelatuk itu kenjeran gitu ya. Tengah-tengah kampung, gak ada parkiran mobil itu. Jadi saya tuh tidak pernah ke sana, tahun sepisan lah ke sana lah, parkir mobil tidak bisa, terus gimana gitu. Pokoknya Pak gimana nih Pak gitu. Insya Allah rame le, lu kok bisa? gitu. Terus? Mau satu lah akhirnya kita buka Bu. Ya. Ya rame juga alhamdulillah. Gitu. Padahal kan parkir mobil nggak masuk akal ada. Ada lagi tempat itu yang menurut saya itu bagus banget Bu. Bagus banget lah ya. Secara lokasi itu bagus. Tempatnya luas, parkirannya luas, itu pokoknya lokasi idaman lah wis. Padat penduduk, idaman banget lah ya. Harganya murah. Coba kurang apa coba? Murah banget. Tapi karena tidak bisa diajak komunikasi. Gimana Pak? Gak bisa ngobrol ya jadi. Wes coba aja lah. Ya gitu kan saya coba. Sepi juga ternyata. Akhirnya setahun tak tutup. Iya. Jadi telepati. Ya. Jadi kadang-kadang sekali lagi ya, ini bukan klinik ya. Kadang-kadang banyak orang yang ngomong itu klinik, padahal ya kita ngobrol-ngobrol biasa aja lah. Ya telepati gitu-gitu aja lah. Ya. Itu kalau saya sering pakai itu untuk hujan biasanya. Hujan itu misalkan ada perlu itu tak ojak ngomong hujan itu. Tunggu dulu 15 menit lah. Saya masih ada acara ini. Enggak hujan duluan. Biar nggak nyuci mobil. Wallah itu sering banget hujan ini. Ya apa sih? Tapi Allah sering kayak gitu. Ini masih belum selesai 15 menit lah. Kayak itu. Enggak tahu jadi mandek. Wallah itu kadang itu bagian percaya, enggak percaya enggak apa-apa. Ya. Enggak, tapi kadang-kadang sekali gini kok. Hujan ini gak gelem mandek ya, hujannya enggak apa wis, gak gelem kok. Ya. Gitu kita kan. Ya. Kan enggak ada cara. Tapi memang hujannya itu enggak mau berhenti, emang kayak hujan deras ya sudah enggak apa-apa. Ya. Orang mau dengan tapi ya ini punya percaya aja sih. Ya. Makanya yang ketelisut itu termasuk yang tidak bisa di miss call itu kayak misalnya kunci itu kan dia tidak miss call ya. Ya udah, saya itu kalau menurut saya itu gini, saya masuk ke dalam satu ruangan yang saya tidak bisa diganggu. Itu sebetulnya kan masuk ke musola atau masjid ya, di situ ya. Setelah sholat tenang,
baru kemudian, atau misalnya pun kalau saya sudah sholat, biasanya tetap saya wudhu, kemudian saya sholat mutlak. Kemudian saya minta maaf pada kunci itu, ketelisuknya di mana. Insya Allah biasanya ketemu kayak gitu tuh. Jadi itu aja sih pengalaman saya, sharing saya. Tidak ada lagi yang nanya ya, sudah itu aja ya. Langsung ke ahli, core-nya. Iya, bukan ahli. Ya betul. Oke. Mbak, ini nanti Mbak Evi bisa melihat rekamannya di Instagram. Mas Sucil, saya minta tolong nanti disorot di sana ya. Di mana? Komunitas kajian kesadaran. Saya juga bisa mantau dari sini. Mbak Evi pinjem editnya, nanti jenengan kalau ngobrol sama Mbak Evi nanti biar nggak bocor. Saya sampaikan request dari Mas siapa tadi? Mas Miko. Ya. Kita lanjut ke sini. Jadi pertanyaannya tetap gini teman-teman. Kenapa kok saya menggunakan telepati? Mengapa mengajarkan telepati? Itu harus dijawab dulu, sama seperti prosesnya ability itu nggih. Nah, khusus untuk ini kebetulan saya sudah menggunakannya sejak kecil ya. Sejak di SMP nggih. Terus kemudian baru saya tahu kegunaannya itu sesudah mencapai sebuah kesadaran, oh ternyata berinteraksi itu bisa juga ya ini. Nah, ini saya berikan manfaatnya nggih, telepati. Jadi telepati masuk bagian dari saran saya, tips yang teman-teman gunakan untuk meningkatkan interaksi. Nah, jadi kata kuncinya itu interaksi. Interaksi. Nah, salah satu bentuk interaksi, itu adalah komunikasi. Nah, nanti teman-teman caranya belajar itu dengan ngajar. Jadi caranya belajar dengan ngajar. Pokoknya bahasanya ngono. Nah, ini salah satunya adalah interaksi komunikasi. Nah, ini sering saya sampaikan ya. Komunikasi itu tidak sama dengan berbicara, enggak sama sekali. Tapi komunikasi terkait dengan menyampaikan pesan. Nah, itu aja. Loh, kan enaknya belajar kalau sudah ability to understand itu harusnya menyampaikan sesuatu yang mungkin rumit agar mudah dipahami oleh beginner mindset. Nah, saya tidak ngomong orang itu enggak loh ya. Nah, jadi menyampaikan pesan sesimpel itu. Jadi menyampaikan sekaligus menerima ya, menyampaikan sekaligus menerima pesan. Udah gitu aja teman-teman. Nah, pesan itu apa sih? Nah, gitu nggih. Pesan itu apa? Ya gampang teman-teman. Nah, jadi usahakan rekan-rekan di Instagram nanti juga mengikuti nggih. Cari aja KBBI. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia versi 5 ya. Nanti ditulis. Nah, enaknya kalau kita menggunakan beginner mindset, apapun kita itu merasa tidak tahu. Nah, pesan itu apa? Set. Oh, perintah, oh nasihat, perkataan, dasar. Nah, gitu ya. Kalau teman-teman kalau kurang puas, nanti coba cari padanannya dalam bahasa Inggris. Nanti kita mencari di sana. Nah, message itu apa? Itu nggih. Nah, itu dulu. Jadi kata kuncinya bahwa komunikasi adalah sesuatu hal, proses untuk menyampaikan sekaligus menerima pesan. Dah. Terus caranya. Nah, caranya
itu sebenarnya tergantung pada medianya sebenarnya. Jadi media atau salurannya itu apa? Sesuai dengan corporate mystic juga. Insya Allah teman-teman di Instagram ada yang sudah memahami corporate mystic ya, ada yang belum. Kalau belum ya mohon maaf, nanti bisa cari sendiri ya di grup Telegram t.me corporate mystic. Nah, corporate mystic. Nah, jadi ini bukan klinik, insya Allah teman-teman aman ya. Media melalui corporate mystic pertama yang karena ini di Instagram ya, berarti saya singkatannya aja G faktor, I faktor dan K faktor. Nah, sekarang yang K faktor, berarti ini yang G faktor ya, itu yang paling gampang dan biasanya menggunakan material, menggunakan fisik, menggunakan jasad dan seterusnya. Berarti pakai verbal, medianya berarti verbal. Nah, verbal ini kan fisik toh. Nah, fisik verbal nanti disebut dengan speaking, listening dan seterusnya. Jadi harus ngomong dan ada yang mendengarkan. Nah, ini syaratnya, soalnya satu menyampaikan, yang satu menerima. Memang kalau komunikasi faktor K ini punya kelemahan. Misalkan yang tidak bisa mengucapkan tuna wicara, kemudian tidak bisa mendengarkan berarti tuna rungu. Nah, seperti itu ya. Ini punya keterbatasan. Keterbatasannya macam-macam. Dia harus ngerti bahasanya, dia harus secara indranya dia juga harus normal dan seterusnya ya. Terus ini juga harus sinkron. Dia menggunakan komunikasi model sinkron, gantian. Ini ngomong, ini mendengarkan, ngomong. Jadi banyak sebenarnya keterbatasan. Kadang-kadang ini juga memperhatikan local wisdom. Nah, dan seterusnya. Memperhatikan rasa, harus hati-hati. Ya, karena ada kalau orang Jawa ngomong unggah-ungguh, ada tata nilainya. Pokoknya ribet sebenarnya itu, nggih. Ribet. Ini ada tata nilai juga. Nah, wes. Kadang-kadang dia juga multitafsir. Nah, multitafsir. Nah, ini kayak ngajar estung-tung aja ini. Nah, intonasi. Nah, kejelasan, walah wes, volume, intonasi dan seterusnya. Nanti kadang-kadang juga ada distorsi, gangguan suara-suara, background dan seterusnya. Nah, distorsi. Saya membayangkan, di Japri, Mbak siapa? Teh Vira sama Teh Tantri live Mbak, demi sampean ini. Nah, gitu nggih. Sudah ya? Sudah di grup ya? Distorsi, dah telepati kan? Nah, jadi nanti biar perjalanan kalau Teh Tantri, wah sampai subuh itu. Karena saya tahu kereta Malabar itu nanti sampai sana jam 7 pagi. Karena saya sudah pernah ke Bandung naik kereta itu ya. Ini sebenarnya ribet teman-teman. Ya, jadi komunikasi verbal entah itu menggunakan speaking, public speaking, listening dan seterusnya, ini mempunyai keterbatasan. Semakin banyak variabel, semakin banyak parameternya, itu semakin banyak berpotensi bermasalah. Ya, kadang-kadang tidak bisa memahami. Nah, ada juga nanti terkait dengan rasa, terkait dengan konten, konteks. Nah, jadi sebenarnya cukup ribet. Isinya juga. Nah, konten, konteks dan seterusnya. Saya juga bisa memantau tulisan saya, jelas, enak toh. Jadi punya ini konteks ya. Sip. Nah, gitu ya. Terus dan seterusnya nggih, itu kalau kita bicara interaksi, komunikasi, medianya ini. Terus kemudian yang kedua berarti ini. Yang kedua adalah dengan tanda atau simbol, sesuatu yang tidak menggunakan verbal. Ini komunikasinya AI. Soalnya mikir itu. Nah, karena dia itu butuh kemampuan, kecerdasan untuk, karena sudah tidak bisa
ini sudah agak sedikit abstrak. Yang ini konkret. Nah, ini konkret ya, konkret. Jadi bisa dipahami, diterjemahi dan seterusnya, dipahami lebih mudah. Tapi ini banyak kemungkinan distorsi dan seterusnya. Terus yang I faktor, ya butuh intelektual toh. Nah, ini disebut dengan tanda ya atau simbol. Biasanya biru ya. Ya ini gestur ini, ekspresi dan seterusnya ya. Pokoknya yang tidak pakai suara, nggak pakai gelombang suara, berarti ini tanda, sign. Nah, sign, nah itu ya, tanda, simbol. Ini agak canggih, tapi lebih enak. Kita tidak perlu bercerita sekian merangkai kata-kata, tidak usah. Dengan tanda itu semakin simpel, namun semakin abstrak, dibutuhkan kecerdasan. Contoh. Nah, itu contoh itu. Tahu maksudnya kan? Terus, itu, kan nggak dianu saya ya. jadi itu tanda, guys. Kayak jangan dikira orang-orang mbah-mbah kita itu yang manuskrip itu yang zaman suku Maya dan seterusnya, wah nanti nek tak ceritani Atlantik apa? Wih kok ono meneh itu nanti. Jadi ini teman-teman, ini sebaiknya juga harus dipelajari juga. Nggih. Gampangannya bisa ekspresi ya, bisa gestur, nggih. Gestur, bisa macam-macam lah. Wes. Ekspresi wajah, ekspresi macam-macam. Wes, bisa seperti itu. Nggih. Nah, sebenarnya kalau di sini teman-teman, verbal itu nanti ada yang bentuknya juga tulisan ya. Jadi tulisan, writing itu sebenarnya masuknya ke verbal, cuma dia ngomongnya pakai ini, pakai apa namanya, bukan, tulisan itu bukan tanda atau simbol, bukan, karena tulisan itu sifatnya masih konkret ya. Jadi tanda, simbol, gestur itu enaknya teman-teman, itu bisa mewakili ungkapan ya. Jadi itu mirip-mirip mendekati nanti yang G faktor ya, mewakili ungkapan ya. Itu kayak tanda pakai itu loh, itu salah satu ungkapan. Contoh. Ya raut wajah ini kan bisa toh. Nah, itu kan ekspresi, mengungkapkan sebuah rasa, maksud, mengungkapkan maksud juga. Batuk itu kan juga bisa simbol loh itu. Apakah Pak Eri, apakah perlu mengucapkan secara konkret pesannya apa itu nggih? Kan tidak. Nah, memang antara yang mengirim dan menerima ini itu juga harus mempunyai kemampuan yang sama. Nah, seperti itu nggih. Ya kayak misalkan kita kalau nuwun orang menundukkan kepala kayak merunduk sedikit di hadapan orang tua dan seterusnya, itu kan sebenarnya kan sebuah tanda kan. Nah, ini semakin ke sini itu semakin abstrak. Ini mereka memang makin abstrak. Hal-hal ini teman-teman ya. Saya kan belum menjelaskan yang knowledge funnel kan. Karena ada misteri, heuristik sama algoritma. Ya. Semakin, pokoknya gini, tingkatan semakin abstrak itu tingkatan yang semakin di atas. Abstraksi itu tidak mudah teman-teman. Abstraksi itu tidak bisa dipahami, ditangkap oleh sesuatu yang sifatnya materi. Kayak K faktor ya, atau Q faktor. Itu hanya bisa berinteraksi dengan hal-hal yang sifatnya kebendaan. Ya, ini makin abstrak.
Terus yang terakhir itu adalah di nomor 3. Jadi G faktor. Ya. Itu disebut dengan telepati. Kalau teman-teman sudah paham ya, G faktor itu berarti ya kaitannya dengan hati. Ya, dengan hati. Nah, ini saya sarankan kalau yang di sini memang membutuhkan kemampuan, ya. Sama-sama yang menerima pesan juga harus mampu memaknai, karena di sini kita ngomongnya makna ini, yang di sini. Batuk itu kan bisa menandakan dia sakit secara biologis, seperti itu. Batuk itu kan bisa substansi maupun esensi, loh guys. Tergantung konteksnya juga kan. Nah, orang batuk itu bisa punya makna kan. Nah, jadi kalau enaknya kita berkomunikasi menggunakan tanda, kalau pengen efektif, berarti yang bersangkutan itu juga harus mampu juga. Kalau nggak sama-sama frekuensinya, nggak bisa, percuma. Nah, makanya ini agak sulit, tapi ini paling efektif, cepat. Kita bisa batuk 1 kali 2 kali. Misalkan ada debat nih, tim kita tuh debat macam-macam, kita datang batuk, mereka sudah paham maksudnya. Memang langsung ngambilin obat. Itu kalau yang tidak sefrekuensi, yang levelnya. Jadi ini harus, tapi ini memang harus belajar teman-teman. Semakin abstrak akan semakin bagus dan semakin efektif. Kata orang Jawa, gak kakean ngomong gitu loh, gak kebanyakan bicara. Semakin abstrak itu kan memang meniadakan kebendaan. Kita tidak butuh verbal. Nah gitu nggih. Yes, kayak Pak Harto senyumannya kan itu kan penuh makna kan. Ya tergantung nanti. Kalau petani menghormati, mendukung. Tapi kalau lawan-lawan ya, wes itu kan. Nah, jadi batuk itu atau senyum itu kan banyak makna. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada petani dan ada politikus, kalau Pak Harto senyum, wah itu pasti ada 2 kubu itu. Petaninya senang, ya salahnya musing gitu ya. Nah, sekarang kita fokus ke sini ya. Telepati menggunakan hati, komunikasi menggunakan media hati. Memang banyak tingkatan ya teman-teman ya. Ini kalau saya belajar dan seterusnya, memang untuk manusia, untuk benda hidup, makhluk hidup lain selain manusia, dan makhluk yang kita anggap mati, atau yang tidak bernafas atau tidak bernyawa. Makhluk bernafas, makhluk bernyawa lain, ya, bernyawa lain. Terus di sini nanti ada yang makhluk yang kita anggap mati, makhluk daripada mati tidak bernyawa. Wes, nanti cari di KBBI nyawa itu apa sih? Nah, gitu nggih. Wes, pokoknya gitu teman-teman caranya belajar. Wes, kita fokus aja di sini. Apakah ini bisa 1, 2, 3 bisa? Serius saya. Yeah. Nanti saya bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti materi ini insya Allah paham. Nanti bagi teman-teman yang belum, termasuk kita memberikan amanah baik jabatan, kalau nggak ada jabatan ya berarti amanah dalam bentuk peran atau amanah barang, itu kita juga bisa menggunakan konsep telepati. Ya, nanti tolong saya diingatkan ya. Oke. Sekarang kita fokus di komunikasi telepati dengan manusia. Sekarang saya, kalau medianya hati ya, dan ini yang paling simple. Serius, paling simple, paling cepat, tidak tergantung pada bahasa. Kalau ini kan harus, kalau yang verbal kan harus bahasa, language apa yang dipakai harus sama. Kalau nggak bisa, nggak sama, nggak paham. Kalau di sini pun juga menggunakan bahasa isyarat, ya harus ngerti makna. Nah, kan makna ini kan bisa isyarat kan yang tidak mudah itu. Soalnya kalau salah makna, batuk itu bisa beda loh dimaknai.
kan butuh kemampuan juga. Tapi kalau ini sudah tidak dibatasi oleh batasan-batasan itu tadi ya. Jadi ini tidak perlu menggunakan bahasa yang sama. Menggunakan bahasa yang sama. Bahasa yang sama. Ya, bahasa. Loh, itu ada sebabnya. Karena di sana banyak polisinya, itu kan. Jadi kantor pos itu ibaratnya mau dimasukkan ke sana, itu langsung dari siapa, kan? Pak Eri, siapa itu Pak Eri? Wali Kota Surabaya? Bukan, nah itu ya. Ya sudah, tidak usah. Nah, itu nanti perlu tingkatan tertentu teman-teman ya. Nah, tidak perlu menggunakan bahasa yang sama. Ini enaknya lagi, tidak perlu berada di waktu yang sama. Kalau yang verbal sama tanda itu mesti ada di waktu yang sama, di tempat yang sama dan seterusnya. Jadi ini saya sebut dengan tidak terikat ruang dan waktu. Nah, tidak terikat ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Jadi teman-teman menyampaikan sekarang, bisa jadi sekarang juga yang bersangkutan menerima pesan, bisa juga masih muter-muter semua nama-nama dan seterusnya. Bahkan tidak sampai-sampai, ya, seperti ini. Tidak terikat ruang dan waktu, tidak perlu menggunakan. Nah, ini bisa asinkron. Asinkron itu saya jelaskan teman-teman ya. Asinkron itu sama dengan paralel. Nah, kalau kita menggunakan verbal, menggunakan tanda, saya misalkan ngomong sama Mas Ucil, saya tidak bisa paralel ngomong dengan yang lain. Nah, tapi kalau telepati itu bisa asinkron, bisa paralel. Jadi kayak bukan broadcast loh ya, broadcast pasti. Jadi saya ngomong sama si A topik A, sekaligus saya ngomong dengan si B dengan topik B. Bahkan saya kombinasi dengan ngomong seperti ini, verbal, bersamaan ini, bersamaan nulis itu bisa. Asynchron communication. Nah, yes. Terus kemudian yang ini to the point. Jadi tidak perlu narasi, tidak perlu apa seperti yang disampaikan Bu Evi tadi. Saya pengen bla bla bla. Jadi sifatnya to the point, langsung ke message-nya apa. Nah ini macam-macam. Kalau fungsinya bisa menginformasikan, bisa memberikan perintah, instruksi. Wah Mbah, memang jangan-jangan sampean tidak pernah memberi instruksi lewat verbal, tapi di dalam hatinya topor memberi instruksi kan? Who knows, siapa tahu itu ya. Nah ini pokoknya macam-macam lah. Mencegah, mengungkapkan rasa juga bisa. Macam-macam teman-teman ya, mengungkapkan rasa dan seterusnya lah. Ya tergantung pesannya itu untuk apa tujuannya. Ya, to the point. Tidak usah bertele-tele dan ini tidak dibatasi oleh level tata nilai. Ini contoh ya, kalau yang verbal ini kan ada tata nilainya toh. Saya makan. Itu aku makan. Gue makan. Mungkin maknanya sama, tapi kan rasanya beda. Ya kan? Rasanya beda itu. Nah, kalau ditelepati tidak usah mikirin rasa. Wes gak usah basa-basi, to the point. Nah, itu nggih. Wes, dan seterusnya teman-teman ya. Terus kemudian ini ada 3 hal yang perlu diperhatiin. 1 syarat, 2 cara, 3 latihannya atau praktisnya. Ya. 1 kita bicaranya syarat. Kan sama dengan verbal, syaratnya punya mulut dan punya telinga. Ya toh? Nah, terus kemudian caranya berarti mengeluarkan bunyi ya satu mendengarkan. Ya kan? Terus praktek latihannya ya ngomong gitu nggih. Nah, jadi sama sebenarnya. Kalau konsepnya sama ya,
Wong namanya induknya aja komunikasi. Secara esensi itu sama. Substansinya beda, tapi esensinya sama. Ada yang substansinya satu, beberapa esensi. Kayak balance scorecard. Toolsnya satu, tapi fungsinya itu esensinya untuk goal management, untuk measurement, ada yang strategik. Nah, jadi satu substansi, banyak esensi, atau banyak esensi, banyak substansi, satu esensi. Wah, ini ngomori cacahi. Karena diajari, kalau tim kita diajari seperti ini, cepat kesadarannya tumbuh. Sekaligus menjawab Mas ini ya. Pokoknya cara sangat bisa nanti Mas Miko. Pokoknya harus belajar. Dan kita itu kan punya tiga entitas toh. Ada G faktor, ada I faktor, ada K faktor. Kalau K bahasa Inggrisnya apa sih? K faktor. G faktor, I faktor, K faktor. Jadi kita itu sebenarnya belajar bertiga itu. Tiga itu kita lahir itu liar, kalau nggak diajari perjalanan hidup kita itu akan disetir sama tiga faktor ini. Ya, makanya tiga ini harus kita taklukkan. Bukan kita bunuh, nggak bisa dibunuh. Ditaklukkan itu artinya diajarkan. Kita mengajarkan hati kita biar nggak up and down. Katanya Ustadz Wahyu, kolbu itu kan naik turun kan. Nah, terus kita ajari juga I faktor kita. G itu generosity. Kalau I faktor intelektual, ya. Terus kemudian kalau K itu keduniawian. Itu semuanya harus diajarin. Sejak kecil itu ujian. Ini yang nggak dimiliki oleh makhluk yang manapun. Malaikat flat, ya toh. Kecuali iblis ya. Kecuali jin ya. Iblis itu ya flat ya. Nek setan itu kan hanya sifat, wujudnya bisa manusia, jin itu ya. Terus binatang yang lain itu flat juga. Jadi yang unik ini adalah makhluk yang namanya manusia. Nah, apalagi kita langsung dikasih bahan ujian itu tiga ini, G faktor, I faktor, sama K faktor. Nah, ingat ya, ini defaultnya memang ini ujian. Kalau enggak perjalanan manusia ini akan diuji oleh tiga ini, ya akan diuji ini. Nah, dan ini pun juga loh, enak toh kalau belajar itu. Oh, berarti komunikasi G apa, komunikasi I apa, komunikasi K itu apa. Memang semua itu diawali dari K, karena yang paling simpel. Semakin ke atas semakin rumit, tapi akan semakin efektif. Paling sulit itu ya di sini, tapi yang paling efektif. Nah, kalau kita sudah tahu ini, ya berarti pertama syarat. Syaratnya apa? Kalau K faktor berarti punya mulut, punya telinga. Tapi banyak orang punya mulut, punya telinga, nggak bisa verbal karena dia nggak ngerti cara menggunakannya, ya kan? Mungkin dia menggunakan tapi nggak pernah praktek, ya. Jadi nggak pernah. Banyak orang ngomong bisa, tapi begitu diminta misalkan tampil, diminta untuk semua macam-macam nggak bisa karena memang praktiknya itu nggak seperti itu. Nah, sekarang syaratnya ya cuma ada tiga. Pokoknya saya gunakan tiga itu ya. Syarat pertama, ya ini syarat pertama ya, yang paling mudah. Jadi semakin ke ini semakin berat kelasnya. Satu adalah level understanding of feeling-nya minimal level 3. Jadi understanding of feeling. Understanding of feeling ini minimal level feeling double L apa double E mbak? Double E. L-nya satu ya? Ya. Nah ini tanda bahwa Mbak Dun itu tidak sempurna itu ya. Mesti kan saya kan mesti kan butuh feedback bahwa bener enggak, nah gitu ya. Iya,
Gak iso aku memang bukan ahli bahasa Inggris. Di depan kan ada orang-orang bahasa Inggris toh. Nah ini understanding of feeling minimal level 3. Wis, ya minimal empati minimal level 3. Ayo kita bahas level satunya PT. Yang kedua simpati. Oh nganu mbah, Excel mbah, Telkomsel. 3 empati. Nah di sini tuh minimal ya, empati. Nek bahasa Inggrisnya gini ya. Yang keempat compassion. Saya guys. Ini beda ini harus ini beda. Ini compassion, terus ini sacrifice. Nah, sacrifice. Yang ini saya kasih tanda, saya ganti pakai warna biru. Dah, kok tebal guys. Saya ini harusnya kecil. Jadi ubah gaya. Dia jangan ini 12 ya. Ini minimal ya. Ini minimal di sini. Wis, itu minimal. Nanti belajar empati itu apa, gitu ya. Nah, understanding of feelingnya minimal empati. Karena puncaknya rasa empati. Tapi kalau hanya empati doang kurang. Teman-teman harus bersedia untuk membantu orang lain tanpa pamrih. Nanti masuk ke syarat kedua ya. Ini membantu, kasih sayang ini dengan bantuan. Bukan dengan ucapan ya, nanti hoax nanti. Dengan bantuan. What can I help you, Besti? Nah gitu ya. Bukan hanya Besti. Ini kalau teman-teman pengen lebih hebat lagi ya, detail. Bantuan bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada makhluk bernyawa lain atau yang tidak bernyawa. Nanti empatinya, nanti telepatinya itu juga bisa ke, ya terserah ke kalau pengen makhluk bernyawa. Cobaan teman-teman, cobaan ya. Kalau teman-teman pengen berempati, pengen berkomunikasi dengan makhluk yang bernyawa, ya latihan empatinya, misalkan, wah kasihan ya itu hewan itu, nanti ya dibantu, dibantu kasih apa gitu ya terserah, kasih makanan dan seterusnya. Kalau saya setiap hari kucing itu ada kucing liar kan dan seterusnya gitu ya. Nah kucing dan seterusnya. Bisa nyamuk, serius. Jadi itu diserahkan apa? Jadi tergantung pada niatnya loh. Kan orang-orang kan ceplas tuh ya, enggak wis nyoh itu kan. Jadi kadang-kadang saya itu bentol-bentol. Oh kemarin berarti donor darah itu aja gitu. Jadi ini ditujukan ke yang bersangkutan ini. Kepada yang bersangkutan maksudnya? Benda mati. Oh iya, semoga memberikan bantuan kepada semua dan tanpa pamrih, no expectation. Nanti masuk ke syarat nomor 2. Ini kan masih syarat pertama toh. Nah, kalau lebih keren lagi, nanti di sini ini semakin deep, semakin dalam. Berkorban. Jadi ini berkorban. Nah, loh, mesti Ustadz Wahyu, ternyata ini bukan kelas entrepreneur ini, memang bukan kelas entrepreneur, ini kelas kesadaran. Nah, gitu. Piti itu rasa kasihan deh lu. Jadi rasa ya hanya rasa kasihan doang. Nah, kasihan. Kalau ini juga ini memahami, ini mengerti, mengetahui, mengerti ya rasa orang lain dan seterusnya. Bukan hanya orang loh ya, benda dan seterusnya. Jadi misalkan gini teman-teman ya, kalau melihat sesuatu yang tidak pas, wah ini kok, nah kenapa teman-teman nanti kalau sebelum kita pulang ya kita bersihin yuk. Soalnya gedung ini pun juga ngerti gitu loh. Wah, habis dipakai nggak dia wah gitu ya. Nah kita itu juga punya empati, punya simpati, empati. Ayo kita bantu gedung ini, compassion dan seterusnya. Itu nanti beda caranya.
Dan ini juga diajarkan kepada tim, ya, diajarkan kepada tim. Wes, ini minimal level 3 nggih. Di sini minimal level 3. Dah. Terus kemudian syarat kedua, ini no expectation. Yang tadi saya sebutkan ya, jangan pernah berharap apapun. Loh, katanya ilmu need and expectation, konteksnya beda itu nggih. Konteksnya beda. Kalau perusahaan kan, kalau kita tidak punya need expectation, juga mungkin kita merumuskan goal management kan, itu beda loh ya, beda. Ini konteksnya, ini kita melatih diri kita biar kita itu lebih peka ya, biar kita lebih peka, gitu ya. Jadi yang nomor 2 syaratnya adalah no expectation. Nah, no expectation. Nanti teman-teman jangan sampai salah konteks, ya. Kalau nggak ada need expectation, nggak mungkin kita bikin goal management, ya. Seperti itu, ya. Terus yang nomor 3 syaratnya is no expectation. Teman-teman sudah paham maksudnya. Jangan, bahasanya ikhlas, wes, ikhlas, keikhlasan. Dah, jangan berharap apapun, ya, apalagi kepada makhluk. Nah, loh, Mbah, ini kayak dakwah loh, bukan dakwah. Saya hanya memberikan pesan, itu ya, menyampaikan sebuah pesan, itu ya. Pesannya pesan apa? Ya, pesan kebaikan, keikhlasan, ya, tidak berharap kepada makhluk, tidak berharap. Nah, jadi kalau guru-guru kita, ustadz-ustadz kita ngomong seperti ini, itu benar itu teman-teman. Badan cuma meletakkan ini berada di elemen ini, digunakan untuk ini. Oh alah, kenapa nggak dari dulu saya belajar telepati? Kan syaratnya cuma ini. Loh, tadi begitu Mbak Evi mengatakan, oh ternyata telepati gampang, bangunan runtuh semua itu, ya kan? Nah karena syaratnya ini tidak punya ini, nanti akhirnya understanding of feelingnya langsung poinnya merosot. Itu ya, merosot. Terus yang ketiga, ini yang kelas paling berat, syarat ini. Jadi nomor 3 itu nothing, bukan siapa-siapa. Wes. Jadi bukan siapa-siapa. Udah itu. Misalkan nih, faktanya, substansinya teman-teman punya duit. Substansinya teman-teman punya pangkat, punya kedudukan, tapi merasa bukan siapa-siapa. Kalau bahasa saya tadi, pelepasan. Kita melepas apa-apa terkait dengan pelepasan atribut. Nah, pelepasan atribut. Bahkan ini pelepasan esensi loh. Nah, kalau kita masih punya esensi, saya kaya kok, walaupun faktanya duit saya sedikit, tapi saya merasa kaya, berarti dia itu masih something, bukan nothing, ya. Pelepasan atribut, saya tidak ngomong pelepasan substansi ya, itu terlalu mudah. Pelepasan esensi, sampai bukan siapa-siapa. Karena pelepasan esensi berarti kita tidak eksis. Jadi ketiadaan. Nah, ketiadaan atau tidak eksis. Karena esensinya sudah hilang, ya, tidak eksis. Udah selesai. Nah ini gak gampang, sudah gak gampang itu. Ya, ibaratnya gitu. Nah itu kan puncaknya. Nothing itu kan kosong dan tidak perlu ditambahi tapi isi, gak ada itu ya. Wis kosong, wis kosong, bukan siapa-siapa. Nah, nothing itu adalah pelepasan, ya, melepas atribut, melepas esensi, ketiadaan, tidak eksis. Udah. Loh, Mbah kenapa? Biar kita diisi oleh Allah. Nah, biar kita diisi sesuatu dari Dia. Nah, iki nek bahasane
arek-arek workshop mengosongkan gelas gitu guys. Jadi ini kayak mengosongkan gelas biar diisi oleh yang punya semuanya, yang punya segala-galanya, mengosongkan gelas. Dan ini nggak gampang. Nah ini misalkan Bu Evi tadi, dia merasa gelasnya wah gampang lagi, gak usah dikosongkan, aku sudah gelas, saya sudah punya gelas. Kan, jadi apa ya, kayak kesombongan itu sebenarnya dia merasa gelasnya penuh. Nah itu ya. Nah ini kira-kira syaratnya ya, wes. Terus kedua caranya, kan gampang tuh, understanding of feeling, no expectation, nothing. Nanti latihannya berat itu ya, tapi asik. Nah, yang kedua caranya harus lebih simpel daripada verbal ataupun tanda. Nggak boleh lebih sulit daripada itu. Kalau lebih dari sulit daripada itu, berarti bangunan sunatullahnya hilang. Sesuatu yang abstrak itu memang sulit, tapi benefitnya yang paling banyak. Ya, ini caranya, ya, sama sebenarnya dengan yang model verbal ya. Cuma ini satu ya, sama mention. Ya, mention. Jadi pertama adalah mention atau sebutkan. Mention siapa yang dituju. Kan pesan ini kan harus disampaikan kepada sesuatu kan. Bisa dia manusia, bisa dia makhluk bernyawa yang lain, bisa makhluk yang tidak bernyawa. Kita belajarnya yang manusia dulu ya. Berarti mention. Kalau bahasa kekiniannya pakai at. Nah, itulah. Dan ini uniknya sama dengan yang di medsos itu, bisa mention seseorang atau sekumpulan orang. Ya wis disebut no jenenge dalam hati. Kalau nggak perlu nama lengkap, ya nggak perlu nama panggilan, pokoknya kare itu, nah wis, ya wis terserah. Nah, jadi mention seseorang atau banyak orang. Bisa single, bisa plural, ya atau jamak. Jadi bisa group of people. Mention ini, ya boleh nama, terserah panggilan. Sebenarnya kan untuk merujuk pada satu titik. Bisa panggilan, bisa terserah, ya. Bisa mungkin sambil membayangkan wajah kalau sudah kenal, atau mungkin sosok, atau mungkin sifat yang si A yang, nah gitu nggih, sifat dan seterusnya. Nah, nanti di sini ini ya mention, udah, ya wes nggak usah nama lengkap, nggak usah bapak, nggak usah Gus Agus. Nah Gus kan banyak tuh, nanti Agus yang itu, nah gitu nggih. Pokoknya ini individu ya, individu tertentu, individu X atau grup bisa. Terus kemudian mention ya pertama, terus yang kedua itu adalah send message to the point. Nggak usah menggunakan bahasa yang sama yang orang yang mau kita ini. Jadi send message directly ya. Send message. Ini ya tulisannya ya, double S ya. Double S ya. Kirimkan pesan. Nah gitu nggih. Secara langsung, direct, langsung, terus bahasa ibu, language mother language, apa? Mother tongue. Wis bahasa ibu mana wis daripada saya bingung gitu nggih. Bahasa ibu. Maksud bahasa ibu itu bahasa yang teman-teman sehari-hari pakai. Misalkan kita ngomong sama orang Sumatera, ya kita ngomongnya pakai bahasa Jawa aja boleh, ya. Jadi pakai bahasa ibu, ya. Direct ini tidak perlu memperhatikan tata nilai.
Nggak usah kesopan santunan, ya. Jadi tidak perlu tata nilai, tidak perlu tata nilai. Wes gitu. Nah ini memang yang paling simpel teman-teman. Ya tidak perlu tata nilai. Loh, nggak usah. Loh, lawang hati kan, bro. Ayo, Roni. Ditambahi lagi bahasa Surabaya, karena ini live ya, jadi saya nggak bisa ngomong seperti itu. Gak iso titit itu. Terus nomor 3, nanti kita bicaranya adalah yakini bahwa orang, sekumpulan orang, benda itu menerima dan mengerti, ya. Yakini, menerima dan mengerti. Yes, gitu aja teman-teman. Nah sehingga kayak tadi Bu Evi itu kayak berdialog di depan kita, dekat dengan kita, gitu nggih. Yakini, pesan diterima dan dipahami. Pesan diterima, dipahami. Ini kalau di handphone WhatsApp itu centang biru 2 itu loh guys. Berarti sudah diterima dan dibaca gitu loh ya. Pesan diterima dan dipahami. Udah, kayak kita butuh feedback gitu. Dah. Tapi jangan ditelepon. Sudah merasa saya telepati gitu ya, jangan lah guys. Oh itu salah kamar nanti ya. Nah, ini kadang-kadang teman-teman itu terjadi bisa real time, bisa di lain waktu. Ada delay, ada real time itu ya. Serius ini. Ada yang real time, waktu nyata, atau delay. Nah, jadi kadang-kadang baru nyampe 3 tahun kemudian itu nggih. Nah, seperti itu nggih. Udah gitu aja, simple kan? Kalau saya ulangi ya, mention, kemudian nanti kirim pesan secara langsung, kemudian yakini, pesan diterima dan dipahami. Gimana cara biar real time, Pak? Delay, Pak? Nah, ya tadi jangan ya level ininya, level understanding of feeling-nya. Kemudian bahkan nanti sampai kalau kita ketemu di surga. Dulu pernah saya contohin, oh iya kan gitu kan. Wah, jadi delay atau tidak itu nanti tergantung level understanding of feeling-nya, no expectation-nya sama nothing-nya. Jadi hati-hatilah dengan orang-orang yang pokoknya sama orang-orang yang punya wisdom itu hati-hati banget. Karena begitu dia batin itu ya, tembus itu, ya. Begitu batin nanti dia tembus, gitu teman-teman ya. No expectation sama ini. Udah. Jadi kalau syarat 3, kemudian cara juga 3. Teman-teman di Instagram boleh ya, nanti kalau pengen bertanya, Badan juga memantau dari sini. Wah kayak tak itu nggih. Terus kemudian prakteknya nih, latihannya, praktisnya. Kan orang mau public speaking kan juga mau latihan, orang mau ngomong kan juga tidak perlu public speaking. Orang ngomong aja loh itu kadang-kadang yo tidak pede kan. Hanya ngomong biasa. Nah, itu nggih. Sekarang yang nomor 3 adalah prakteknya, praktisnya. Dari sisi praktis. Nah, ini masuk ke teknik ya. Jadi teman-teman nanti boleh modifikasi dan seterusnya. Tapi ini yang sering saya lakukan sejak zaman dulu dan seterusnya nggih. Pertama, seperti yang disampaikan Mas Eri, seperti yang disampaikan oleh Bu Evi, ini berat, ya enggak berat, ya. Tapi sesuatu yang baik memang diawali rasa berat. Itu benar sudah. Kalau sebuah kebaikan kok gampang, itu jangan-jangan bukan kebaikan. Ya, kebaikan versi kita iya, tapi kebaikan versi Allah belum tentu. Biasanya ini teman, kalau yang sulit, kalau sulit itu pasti benar. Sebaliknya, kalau yang mudah itu belum tentu benar loh. Nah, itu nggih. Jadi pertama, saya tulis ya, jangan poin nggih. Gitu aja nggih. Soalnya ini bisa dimodifikasi. Kalau yang angka 1, 2, 3 itu sudah fakta, de factonya seperti itu. Tapi kalau ini nanti monggo. Bangunlah dini hari. Bangun dini hari sepertiga malam ya. Kenapa dini hari?
Loh, enggak tahu. Saya enggak tahu. Nah, karena manusia tidak tahu sesuatu yang abstrak, makanya Tuhan itu memberitahu. Nah, jadi sepertiga malam. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Eri tadi, banyak hal-hal yang terjadi di sepertiga malam. Kan salah satu, kan banyak banget nih benefit dari agama itu. Salah satunya memberitahu orang yang tidak tahu, memberitahu manusia yang tidak tahu. Bangun dini hari sepertiga malam, kalau dikonversi ke jam ya, nanti bisa lah. Kalau saya biasanya jam 2. Kalau ini ya, kelas ini hari Senin sampai hari Jumat, saya bangunnya jam setengah 1, jam 1. Memang tidurnya jam 10. Kalau saya tidur cukup 3 jam, ya, sejak dari kecil ya. Berarti antara jam 2 monggo sampai jam 3 monggo. Ya, terserah teman-teman ya. Kalau jam 1 ya monggo terserah. Nah, wis diatur. Nah, ada orang mengatakan, wah mbah jamnya kata dokter 8 jam. Itu kan kata dokter lah, saya kan bukan dokter kan. Kalau kata Mbak Don ini kan 3 jam. Tidur itu kan fungsi istirahat. Kalau butuh istirahat ya tidur. Kalau enggak ya enggak usah tidur. Nah gitu nggih. Kan bisa toh tubuh itu dikondisikan. Kalau kebanyakan tidur nanti potensi untuk memberi kebermanfaatan berkurang loh. Nah, kan seperti itu kan. Coba kalau kita hitung yo, kalau kita misalkan 3 jam, itu pun paling lama loh. Anggap aja 2 jam wis. Agak ekstrim. Berarti kalau 6 jam kan eman-eman ada 4 jam yang berkurang setiap hari. Kalikan berapa? Nah, dan seterusnya nggih, monggo. Pokoknya jam antara ini dan ini nggih. Bangun tidur, bangun dini hari sepertiga malam. Monggo teman-teman yang pengen sholat dulu enggak apa-apa, itu nggih. Ibadah dulu enggak apa-apa, itu. Sesudah sholat tahajud dan seterusnya, sholat malam dan seterusnya, sholat isya dan seterusnya. Nanti teman-teman, ini tipsnya saya, jauhi kamar tidur. Soalnya nanti bablas godaan untuk tidur kembali, ya. Jadi ini usahakan bergeser ke ruangan tertentu, ya. Bergeser. Kalau saya di ruang tamu. Jadi pasti saya ke ruang tamu, teman-teman. Di ruang tamu itu ada ya wis kayak kursi sofa gitu ya. Walaupun bukan sofa yang mahal, yang penting untuk leyeh-leyeh. Bergeser ke ruangan leyeh-leyeh untuk rebahan. Ya. Monggo terserah. Kalau teman-teman di rumah kan mesti ada lah. Kalau di kos-kosan hanya 1 kamar, jangan di tempat tidurnya, tapi bisa di lantai yang dikasih alas. Ya, pokoknya jauhi kasur, gitu nggih. Nah, rebahan. Masuk bergeser ke ruang rebahan, misalkan di ruang tamu, monggo. Kan di ruang tamu kan mesti kan ada, kadang-kadang kan ada sofa kan? Bukan sofa lah, kursi yang agak panjang yang kita bisa rebahan. Itu nggih. Terus kemudian jika kos-kosan ya, jika kos-kosan nanti teman-teman jangan bisa pokoknya jangan rebahan di tempat tidur. Jangan rebahan di kasur. Iya, di kasur, jangan rebahan di kasur. Kalau perlu kasurnya dilipat. Nah, jangan rebahan di kasur. Terus yang ketiga, C, ini agak berat. Menjaga kesadaran rebahan loh ya. Oh, ini tak kasih tahu teman-teman ya, no device rule. Tidak boleh mengakses HP dan seterusnya. No device rule. Soalnya nanti godaannya rebahan sambil scroll-scroll, tidak boleh. Karena masih latihan. Kecuali kalau sudah biasa boleh, apapun boleh. Jadi ini kayak kalau sudah latihannya itu tidak mesti jam ini teman-teman.
Ya, kita kan sebenarnya latihan untuk no expectation sama nothing. Itu merenungi bahwa kita itu bukan siapa-siapa, tidak usah berharap. Terus kita belajar untuk ini, understanding of feeling, nah gitu ya. Jadi no device rule ya. Terus yang ke D baru ini menjaga kesadaran tanpa berpikir dan menghayal. Nah ini ruwet ini ya. Jadi menjaga kesadaran tidak boleh memejamkan mata, mesti bablas itu. Yo ini mata terbuka, tidak boleh berpikir, ya menjaga kesadaran, no thinking ya, kesadaran, tidak boleh memejamkan mata, tidak. Ini memang latihan, namanya latihan kan, exercise itu kan, ya harus seperti itu kan, harus disiplin loh, tidak memejamkan mata, memejamkan mata, tidak berpikir apapun, tidak boleh berhayal apapun, berhayal apapun. Jadi ini menolkan G faktor, menolkan I faktor. Nah, zikir itu maknanya apa nanti? Pokoknya itu, ya. Tidak berpikir apapun, tidak berkhayal apapun. Jadi ini I, ini G. Tapi tetap sadar, terjaga, ya kesadaran terjaga. Kalau sampai mikir, dikembaliin lagi, dibaleni lagi, di restart lagi. Nah, apakah harus diem? Ya enggak, ya tetaplah boleh bergeser bahan ke kiri ke kanan boleh gitu kan. Bukan berarti kalau ada semut, ada nyamuk terus dibiarin aja enggak gitu ya. Pokoknya tidak memejamkan mata, tidak berpikir. Boleh ambil ngopi boleh. Tapi ya sulit loh itu ya. Ngopi ki sapa sing bikin? Iya nak enggak ya. Wah iki kopine Pak Uci enak era berarti tambah pikir itu. Ya boleh teman-teman ngopi boleh. Ini kan tidak harus diem terus enggak. Udah ya. Esensinya ini kita benar-benar mengenalkan ya nothing. Udah. Jadi termasuk jangan berpikir saya nothing gitu ya. Nggak usah, pokoknya nol, jret. Dan itu tidak mudah. Terus ini indikator ya. Nah, sudah cuma itu aja. Sebenarnya 3 ini, A, B, C. Cuma ini saya kasih no device rule. Ya sudah gini aja wis guys. Biar 3 ya. Kan A, B, C itu ya. Biar 3. Nah ini biar 3. Kadung ditulis ini no device rule untuk menjaga kesadaran. Itu ya. Terus indikator ya. Pak, aku coba naik sedikit, Pak. Oh iya, naik sedikit. Apanya? Nah, kalau saya biasanya menjelang subuh. Ya, sambil nunggu waktu subuh. Indikator, ya. Apakah setiap hari? Iya setiap hari. Lebaran kan setiap hari. Sampai sekarang teman-teman masih konsisten. Ya. Indikatornya nanti waktu rebahan kesadaran, ya. Jadi waktu rebahan pada saat tersadar ya, terjaga atau tersadar. Kalau ada sesuatu yang terlintas di benaknya teman-teman, bukan dipikirkan lah ya, itu coba nanti ditelusuri ya. Nanti akan, kalau istilah saya, menangkap lintasan. Pasang antena ini. Ya,
Tapi jangan diharapkan, ini kan latihan no expectation ya. Jadi harapannya begini teman-teman, ya ini tergantung pada niat loh ya. Jadi semuanya tetap diniatkan. Ya Allah, ini saya latihan untuk membuka jalur komunikasi melalui hati. Nah, ngono. Kok nek gak ngono, kok sing mlebu macam-macam iki ya. Yang masuk itu bisa tetangga sebelah itu nggih. Apa itu Mbak Yus? Tidak tahu. Nah, iya, lintasan. Saya tidak ngomong ilham, tidak ngomong petunjuk, saya ngomong aja lintasan. Itu nggih. Lintasan itu berarti ada yang terlintas dan itu bukan karep kita, bukan karena keinginan kita. Tiba-tiba itu apa artinya? Spontan. Nah, ini sifatnya spontan. Mak bedunduk. Spontan ya gini. Udah, nanti lintasan itu mau macam-macam teman-teman. Misalkan gini, bisa kita tiba-tiba bukan teringat ya, tiba-tiba ada sosok ya, ada sosok nih. Nanti macam-macam ya. Sosok kita tidak tahu, tapi dia itu lagi sedih, misalkan seperti itu lagi sedih. Nah ini yang versi advance nih ya, sedih ngomongin, kalau saya biasanya gini, saya tidak tahu siapa ini, sosoknya sedih, terkait dengan tim, nah timnya ruwet misalkan gitu ya. Nah kayak dia itu bisa bercerita itu. Terus yang melakukan apa Pak? Loh, posting. Jadi kebanyakan ya teman-teman ya, saya nulis itu pasti pagi hari, pasti ya habis subuh gitu ya. Nanti pas membuka radar itu kan banyak banget ya, bukan hanya terkait, apalagi kalau saya sudah meniatkan membuka radar untuk menangkap gelombang-gelombang macam-macam khusus teman-teman UKM gitu. Itu mau macam-macam sosok sedih, ruwet, terus kemudian ada yang bisnis ownernya bingung, pokoknya macam-macam. Setiap hari saya kan harus memfilter, kan tidak mungkin saya memposting dalam 10 menit 10 postingan, kan kasihan follower yang membaca itu kan, wah ini bacaan ini stres mau piye gitu kan. Nah nanti biasanya saya akan menimbang ya bobotnya yang mana. Jadi postingan badan itu hampir semuanya itu dari tangkapan. Nah sehingga kadang-kadang saya dijapri, Mbah kok ngerti ini yang sedang saya alami. Oh ini barusan kemarin. Nah pokoknya macam-macam nanti menangkap lintasan. Ini aja, indikatornya cuma ini aja. Nah kadang-kadang gini, ada temen, loh Mbah ini bisikan asli atau tangkapan? Nah gitu Nah itu memang benar teman-teman. Makanya diniati di awal bahwa kita ini sedang latihan. Soalnya kalau enggak, nanti yang masuk macam-macam. Nah gitu Bahkan kadang-kadang ya seperti yang saya sampaikan ya, Mbak Don nulis postingan dan itu cukup agak sedikit anti mainstream. Ada yang tidak senang itu juga tahu gitu Oh ada yang tidak suka dan seterusnya. Ya apa-apa gitu Nah sehingga kan ada tuh kadang-kadang tulisan Mbak Don kan agak sedikit rodok gimana gitu Nah gitu. Nah jadi kalau kita lihat nih ya di Facebooknya, ini hampir semuanya itu semuanya dari tangkapan. Nah gini seperti ini, nah seperti ini tangkapan dan seterusnya. Ini saya lihat ya, saya bisa nggak ya lihat ini Oh ini tidak bisa jamnya ya. Ini sebenarnya saya bikin tadi pagi itu. Nah tadi pagi saya kok merasa nanti kayaknya ini nggak terdelivery deh. Ya sudah, saya siapkan dulu. Ya, saya siapkan. Jadi sambil belajar, kan di Instagram, ini belum sempat masuk ke IG story saya Yang IG story saya kan yang ini, yang di sini. Ini hanya tanggal saja ya teman-teman ya, nggak sampai waktu. Wes gitu teman-teman ya. Untuk yang kaitannya dengan telepati. Nanti kalau teman-teman lintasan seseorang dan teman-teman kenal ya, tiba-tiba kok kita
bukan terbayang ini, tapi kok sosok si X itu muncul. Kalau sosoknya dikenal dan dia sama sekali tidak memberikan pesan, hanya lewat wajah doang, ya. Sosok dikenal lewat. Nah, sosok dikenal lewat lintasan. Nanti coba teman-teman validasi. Coba nanti validasi, ya, validasi di Japri. Walaupun kita sudah bertahun-tahun enggak pernah sama sekali berinteraksi. Validasi, ya, ke yang bersangkutan, YBS. Ya, iseng-iseng aja. Dah. Nanti kadang-kadang kalau responnya dia, loh, baru dirasani, baru diomongin, loh. Nah, itu berarti sudah mulai. Nah, gitu nggih. Wes. Nah, kalau memang tidak menangkap lintasan apapun, teman-teman coba sekarang teman-teman mengirimkan pesan. Ya. Kalau ini kan belajar menangkap lintasan ya. Kalau ini teman-teman boleh praktek nanti. Nah, praktek untuk mengirim pesan. Nah, ya toh, ya sama seperti yang disampaikan Bu Evi tadi, seng-seng nagih, seng-seng, wes pokoknya terserah. Yang paling gampang ya teman-teman ya. Jadi kalau praktek mengirimkan pesan nanti kepada orang yang benar-benar kita kenal, ya kepada tim kita, kepada orang-orang dekat, itu tautan hatinya itu ini sudah ada ibaratnya itu kalau jalan itu sudah ada jalannya gitu loh. Kita sudah membuka pintu tol ini, exitnya kebuka juga. Mengirimkan pesan kepada sahabat. Kalau punya pasangan, ya berarti pasangan, monggo. Ini sering teman-teman, kalau saya dengan istri itu sering itu macam-macam ya. Dulu sempat saya posting mungkin ya, entah saya setting pertemanan. Jadi ceritanya gini, istri ada di ruang sebelah, subuh kita ya, menunggu subuh juga, istri sholat tahajud, saya rebahan, terus istri saya WhatsApp, mungkin malas ngomong karena wis sekalian, Mas tolong, oh iya, nggih, matur suwun ya, nggih, ditunggu OTW, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi istri itu minta diisi link, ya toh, link saja gitu, nggih. Dia spesifik nulis, Mas tolong nanti dikirim link ke link saya, mau buat sedekah macam-macam 100.000, ngono kan. Dah. Saya tahu dia enggak 100.000. Sebenarnya mintanya 150.000. Terus saya isi 150. Nah. Terus dia, kok diisi 150? Aslinya kan dirimu mintanya 150. Kok ngerti Mas? Ya ngerti lah, gitu. Jadi itu bisa. Sahabat, pasangan, tim, siapapun orang-orang terdekat, itu akan lebih mudah gitu nggih. Nah, terus nanti biasanya ya, misalkan kita minta seseorang untuk membersihkan ruangan. Nah, diamati aja. Terus tiba-tiba orang yang kita itu sebenarnya kita drive, tapi dia itu merasa punya inisiatif sendiri. Nah, kalau ini bisa kalau ini sih tidak perlu malam-malam hari, karena sudah praktek toh, Zret. Ini latihannya, ini prakteknya. Udah dicoba aja. Dicoba teman-teman. Wes pokoknya sporadis. Saya ingin menelpati siapa. Nah, seperti itu nggih. Nanti sambil diamati. Yang paling gampang itu sebenarnya untuk melihat indikatornya ya seperti instruksi. Seperti instruksi, aku pengen dirimu ini, aku pengen dirimu ini, aku pengen dirimu ini. Nah, itu bisa paralel teman-teman. Ya, misalkan kita sambil ngobrol, kita bisa menelpati seseorang. Nanti pulang, tolong disiapin ini ya.
Udah, karena dia sifatnya asinkron. Seperti itu Mas Miko. Kira-kira sudah ya. Ini mempercepat interaksi kita dengan tim. Macam-macam. Memang ini kadang-kadang ini dalam petik curang. Dulu kalau dari sisi akademis memang Mbak Don itu nilai akademis mesti bagus-bagus lah. Bukan karena pintar, karena saya tahu soalnya yang keluar nanti ini. Jadi waktu gurunya menulis soal, saya cuma jadi membaca belajar itu sudah tidak pernah ngoyo. Pokoknya buka buku, iki yang ini nanti yang keluar. Buka dulu ini yang keluar. Nah, jadi bukan karena pintar, hanya karena ya akhirnya curang gitu. Seperti curang, ngehacknya gitu nggih. Wes gitu ya teman-teman ya. Sekarang saya menjelaskan yang namanya framework Genovin ya. Ya. Oh iya enggak apa-apa Mbak. Soalnya ibu-ibu, Bu Evi dan Mbak Evi dipersilahkan. Khusus bapak-bapak, kita nunggu ayam bakar Pak D. Soalnya sudah on the way katanya. Gitu nggih. Hati-hati Pak Beni. Hati-hati. Wes, aman ya. Yang lain kalau diminta untuk tutup juga, tapi nunggu. Soalnya Pak Sugeng bagian security tidak mungkin menghabiskan sekian blok gitu ya. Kita lanjut aja ya. Ya kita lanjut. Oke, Mas. Oh bareng karo iki soalnya ya. Yes, hati-hati. Nah, saya kan juga bisa mantau ini kan. Jadi bisa mantau ini juga, aman teman-teman. Rekan-rekan yang sudah bergabung di Instagram, ini acaranya acara lanjutan dari kelas Human Growth, tapi sesinya sesi bonus gitu ya. Kita membahas tadi terkait dengan ilmu telepati gitu ya. Selamat bergabung teman-teman di sini. Ada juga tadi saya Spirit Gate ya Mbak. Iya kira-kira Mbak Isma ya. Mbak Suryani Aiko, salam Mbak Don, salam juga Mbak Suryani. Ini serius dibahas teman-teman. Ini dibahas ilmu ini. Katanya ya betul, ya. Ya sudah. Rekan-rekan yang lain mau dilanjutkan atau nanti dilanjutkan di pertemuan Zoom aja ya. Ya sudah. Rekan-rekan sekalian, kita akhiri teman-teman di Instagram ya. Memang ini sudah cukup malam. Di sini jam 8, saya kira masih jam 6 gitu. Saya kira sekian teman-teman, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan Zoom. Nanti kita akan undang teman-teman di luar kelas juga. Saya kira sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materinya tentang kompleksitas ya Mbak ya? Keruwetan ya? Iya, ilmu keruwetan. Mantap ini, ilmu ribet. Ilmu ribet. Teman-teman Instagram, insya Allah kita akan ketemu lagi di mana? Di Zoom ya, untuk melanjutkan materi Human Growth yang sifatnya bonus. Saya kira sekian ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.